Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di minggu yang kedua di bulan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa. Kita berserah penuh pada Bapa yang memelihara setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi itu semua karena berkat yang Engkau berikan kepada kami, memenuhi kami, memberkati kami, memperlengkapi setiap kami hari demi hari, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan kami rasakan hari demi hari. Buat seminggu yang sudah kami lalui Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bapak kami mau berdoa Tuhan, buat ibadah-ibadah yang ada pada hari ini ya Bapa. Mulai dari pagi, siang hingga malam Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap ibadah Engkau berkenan, Engkau hadir dalam setiapnya ya Tuhan. Ada kesembuhan yang daripadamu, ada pelepasan yang daripadamu. Berkat berlimpah Engkau limpahkan Tuhan Yesus bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang beribadah pada hari ini ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat ibadah kami ya Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan ya Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat ibadah ini ya Tuhan, kami mau Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Berkati setiap kami. Buat kami yang berbeban berat Engkau berkati, berikan kelegaan Tuhan. Buat kami yang sedang berputus asa Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Bagi kami yang sakit kami percaya kami sudah sembuh. Kami sudah sehat, kami sudah pulih sempurna. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang indah akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu yang indah Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami butuh Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Hadir Engkau ya Tuhan di setiap rumah-rumah. Hadir Engkau Tuhan di dalam hati kami ya Bapa. Bekali setiap kami penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau segenap hati Tuhan berdoa buat tudung-tudung rohani kami ya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu ke layar kaca. Tuhan kami mau berdoa buat gembala kami terkasih Bapak Niko Nuto Raharjo Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan yang daripada Allah turun melingkupi hidupnya. Baik keluarganya, baik anak cucunya. Engkau berkati Tuhan. Pelayanan yang Engkau berkati ya Bapa. Engkau buat naik dan tidak turun. Dalam setiap pelayanannya Engkau hadir, Engkau berkenan ya Bapa. Terjadi urapan-urapan yang baru, mukjizat-mukjizat Engkau nyatakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan lewat kehidupannya ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat keempat gembala yang wakil gembala yang perlengkapi dari hamba-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan Tuhan Yesus urapan-urapan yang baru terjadi dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau buat naik dan tidak turun. Bahkan kesehatan dari keempat wakil gembala Tuhan berkati. Tuhan jamah. Tuhan hamba juga berdoa Tuhan. Buat gembala kami ya Tuhan. Ibu Gem Ochen ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Biar lewat hamba-Mu ya Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan.
Namamu semakin dimuliakan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus, yang percaya Engkau adalah juru selamat yang hidup. Lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Banyak Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang berbalik Tuhan dari jalan yang salah ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat kesehatan dari Bugem Ocha, Tuhan berlengkapi dengan penuh kesehatan yang sempurna ya daripada-Mu ya Bapa. Kau juga berkati anak-anaknya, anak cucunya Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Bahkan keluar masuknya Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan untuk Pagem Wimbi Tuhan, Bugem Rina dan Natnat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga dari Pagem kami ya Bapa. Kesehatan yang daripada Engkau juga Engkau curahkan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan keluarga, baik Oma ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus berikan kesembuhan daripada Allah. Engkau juga berikan Tuhan Yesus kesehatan yang pulih sempurna seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan dari Pagem Wimbi juga ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dinyatakan bahwa Engkau adalah Raja kami yang hidup. Engkau Raja kami yang berkuasa atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pekerjaannya juga Engkau berkati ya Tuhan. Engkau buat naik dan tidak turun. Berkat yang berlimpah yang daripada-Mu Engkau sediakan Tuhan buat kehidupan keluarga ini Tuhan. Bahkan kami Tuhan, setiap umat-umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan, buat para diaken Tuhan, Engkau berkati buat para jemaat, keluarga, setiap pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Tuhan urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia ada di telinga Tuhan. Tuhan mendengar setiap jeritan, setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih Tuhan. Indonesia akan pulih kembali ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau pulihkan lebih lagi Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia tidak akan mengalami resesi ekonomi. Kami percaya Tuhan, Indonesia dibebaskan, dipulihkan dari virus COVID-19. Kemuliaan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Allah kami Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami mau berdoa Tuhan buat pemimpinnya Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden kami, Tuhan berkati ya Bapak. Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedua beliau ini adalah tangan perpanjangnya Tuhan untuk memberkati, untuk memberikan pendelegasian pemerintah kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati dari Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin dalam memerintah Indonesia Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Memberkati setiap bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan Yesus akan pulih ya Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kota-kota di Jakarta ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Jakarta Pusat ya Tuhan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, bahkan kepulauan sendiri, bahkan kota-kota pendamping ya Tuhan, baik Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, lingkupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi wilayah tempat kami beribadah Tuhan, Hotel Diraja ya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Bahkan sekelilingnya ya Tuhan, urapan Allah akan tercurah. Sehingga Tuhan, tempat kami beribadah, ada hadirat Allah yang nyata dalam daerah tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus, buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin pada hari ini Tuhan masih dalam bekerja ya Bapa.
Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaannya, Engkau berkati keluar masuknya ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan yang mengalami kesusahan, Engkau adalah jalan keluar yang selalu kami nantikan ya Tuhan. Berikan kami jalan keluar, berikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mau beribadah ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, biarlah Engkau berkenan atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang suci. Dia yang sangat-sangat layak kita sembah Bapak Ibu. Katakan sama-sama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian,
kami percaya Engkau hadir hari ini. Engkau membebaskan setiap yang punya belenggu. Kami percaya Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah limpahkan, berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Yes Lord, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja. Buat Tuhan dan hanya buat Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar lagi kami memulai ibadah kami Tuhan, berkenan Engkau atas setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik sebab Dia batu karang yang teguh, saudara. Yang percaya sama katakan, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang. Siapa saudara? Yesus namanya. Amin. Haleluya. Karang yang teguh
bersama dengan Tuhan saudara, kita gak perlu ragu, kita gak perlu takut, sebab dengan Tuhan kita berjalan aman saudara. Amin. Amin. Katakan, denganmu Tuhan kami berjalan. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kosongkan bejana hidup kita. Kita mau duduk manis diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Oh Tuhan, izinkan kami ya Tuhan untuk tunduk diam Tuhan, berada di kaki-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
sebentar ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, penuhi Tuhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Biarlah Allah melingkupi setiap kehidupannya, sehingga apa yang disampaikan bukan dia yang menyampaikan, tetapi Yesus yang berbicara ya buat hamba-Mu, buat umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkenan Engkau atas setiap ibadah dan firman-Mu ya Tuhan. Kalau berdoa dan mengucap syukur, haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari.
Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita saat ini ada di bulan yang ke-10 tahun Masehi, bulan Oktober. Kita tahu bahwa di bulan ini bangsa Indonesia boleh merayakan untuk Hari Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu menjadi cikal bakal daripada Persatuan Rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, kaum dan bahasa, untuk kemudian bersatu dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan kita juga baru memasuki di bulan September yang lalu tahun baru Ibrani 5781, yaitu tahun Pei Alef, di mana tulisan Pei itu menggambarkan mengenai mulut, gitu ya, di mana kita perlu memakai mulut kita hari-hari ini untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan mengucapkan dan meng-create atau menciptakan sesuatu yang baik buat setiap kehidupan kita. Dan biar hal yang baik itu boleh terjadi, boleh digenapi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, hal-hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita boleh dari pusat, dari GBI Gatot Subroto, kita juga masuki masa doa puasa bersama dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020, di mana kita berdoa untuk yang pertama ada keamanan NKRI, Damai Indonesiaku, lalu penyelesaian daripada pandemi COVID-19, lalu yang ketiga kita berdoa untuk ancaman resesi global ini boleh berlalu, dan keempat kita berdoa minta pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Lalu yang terakhir adalah kita berdoa untuk penyelesaian amanat agung daripada Tuhan Yesus. Lalu dalam menyiapkan share firman Tuhan pada hari ini, saya diingatkan Tuhan mengenai kaum Yehuda. Siapa itu kaum Yehuda? Saya coba cari-cari ayat yang berhubungan dengan Yehuda. Ternyata terdapat satu ayat yang luar biasa yang boleh seperti meloncat keluar gitu ya dari Alkitab, sesuai dengan apa yang hari-hari ini kita sedang kerjakan, yaitu gereja GBJ dari Gatot Subroto, yaitu doa puasa bersama. Saya akan bacakan dari Zakaria 8 ayat 19. Firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Haleluya. Saya akan memberikan tema untuk share firman Tuhan pada hari ini. Terima kegirangan dan sukacita Tuhan, hai kaum Yehuda. Haleluya. Kaum Yehuda, siapa kaum Yehuda? Kaum Yehuda itu memiliki arti nama, yaitu praise the Lord, atau bersyukur kepada Tuhan dengan memuji. Di mana DNA gereja kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa,
yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Gereja kita mempunyai DNA dari kaum Yehuda, yaitu yang kesukaannya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kesukaannya adalah bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi. Ya, firman Tuhan katakan di Mazmur 22 ayat keempat, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan senang untuk dipuji dan disembah. Karena apa? Karena dia layak untuk dipuji dan disembah. Dan Tuhan bersemayam dan bertata di puji-pujian setiap kita. Dia disenangkan dan dia berasa dia ditinggikan, maka dia akan melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jangan kembali bacakanlah dari Zakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Haleluya. Hari-hari ini kaum Yehuda, yaitu saudara dan saya, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan, akan menerima kegirangan dan sukacita. Ada amin? Amin. Haleluya. Namun di Zakaria 8 ayat 19 itu ada dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan ingatkan, cintailah kebenaran. Apa saudara? Cintailah kebenaran. Firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31-32 saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Tuhan Yesus adalah firman itu, dan firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Sebab di Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Pada saat kita ada di dalam firman Tuhan, kita ada di dalam kebenarannya, kita akan menerima pengertian daripada Tuhan, hidup di dalam jalan-jalannya Dia hari-hari ini. Sehingga pada saat kita boleh mencintai kebenaran, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya, hari-hari ini kita harus mencintai kebenaran. Hari ini kita harus sering merenungkan dan membaca firman Tuhan. Hari ini kita harus intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita mencintai kebenaran, maka yang harusnya ada dalam diri kita, yaitu kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan membaca, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan memuji dan menyembah Tuhan hari-hari ini. Amin. Ya, kita juga harus bertindak benar dalam setiap kehidupan kita. Misalnya kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita seperti dalam doa Bapa kami. Lalu kita juga harus bersuka cita senantiasa. Kita juga harus bersyukur dalam segala hal. Dan masih banyak lain kebenaran yang akan muncul pada saat kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan hari-hari ini. Siapa yang rindu untuk mengalami kegirangan dan sukacita? Yang pertama, kita harus mencintai kebenaran. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan mengingatkan, cintailah damai. Setelah kebenaran, kita harus mencintai damai. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 18 sampai dengan 19. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Lalu di Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai
dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu di Matius 5 ayat 9 firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Hari ini kita perlu mencintai damai. Ya, kita perlu mencintai damai, artinya kita tidak membalas kejahatan yang mungkin kita terima hari-hari ini dengan kejahatan pula, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Karena apa? Karena kita lebih dahulu sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Kalau kita sama-sama membalas, apa bedanya kita dengan dunia ini? Maka kita harus melakukan hari-hari ini. Cintailah damai. Amin. Haleluya. Tentunya di bulan ke-10 ini saya ingatkan pada saudara dan saya, sesuai dengan arahan daripada Bapak Pendeta Dr. Sinyondiko Dr. Harjo selaku Gembala Sidang GBK Subroto. Ayo kita mengikuti doa puasa bersama dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020 ini, dengan jenis puasa yang tentukan jenis doa puasanya tentukan masing-masing pribadi. Mungkin ada puasa Daniel, lalu mungkin ada puasa GBI. Itu ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima bagi kaum Yehuda hari-hari ini yang mengikuti doa puasa bersama di bulan ke-10 ini. Siapa yang tahu dan menyadari bahwa kita adalah kaum Yehuda, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita adalah kaum Yehuda, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan ulangi sekali lagi. Zakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Haleluya. Sekali lagi saya ingat ada dua hal yang perlu kita lakukan hari-hari ini untuk kita menerima kegirangan dan sukacita dari Tuhan. Bagi kita kaum Yehuda yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Yaitu yang pertama adalah mencintai kebenaran, dan yang kedua adalah mencintai damai. Saya mengajak seluruh saudara untuk yang menonton ibadah online pada hari ini, untuk kita boleh menaikkan pujian bersama-sama, boleh percaya bahwa kita akan menerima kegirangan dan sukacita. Amin. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh dunia. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Kegirangan dan sukacita melimpah boleh tercurah hari-hari ini atas kaum Yehuda. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Cita berlimpah, minyak yang baru tercurah, minyak yang baru tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan memberiku kegirangan dan memberiku kegirangan. Terima saudara, kaum Yehuda, terima kegirangan dan sukacita yang berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa. Bapak kita syukur buat siap kasih-Mu ya Allah. Bapak, kiranya Bapak siap umat-Mu Tuhan, siap jemaat-Mu Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Boleh sadar, boleh tahu Tuhan, bahwa kami adalah kaum Yehuda
yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada hari-hari ini Tuhan, kami mengikuti doa puasa bersama Tuhan, dan kami akan menerima kegirangan dan sukacita daripada Engkau Tuhan Yesus. Pada saat kami boleh mencintai kebenaran, pada saat kami boleh mencintai damai itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan Tuhan, curahkan kegirangan, curahkan sukacita hari-hari ini Tuhan pada setiap umat-Mu Tuhan. Setiap kaum Yehuda Tuhan yang rindu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan setiap saat Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur terus Bapak, remakan firman dalam setiap hati hidup kami Tuhan. Untuk kami hari ini boleh Bapak mencintai kebenaran. Untuk hari ini kami boleh mencintai damai Tuhan. Dan kami boleh menerima kegirangan dan sukacita daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Gembala, pengerja, serta seluruh jemaat GBI VOT Mampang Perapatan mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang pertama, Ibu Neni Saragi, yang kedua Lira, yang ketiga Yosua, yang keempat Yismaya, yang kelima Ju Henley. Dan jemaat yang berulang tahun pernikahan, yang pertama Andai dan Isabella, yang kedua Bapak Tommy dan Ibu Eka, yang ketiga Bapak Dian dan Ibu Wilma. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau terima kegirangan dan sukacita dari Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita saudara. Sama-sama kita katakan. Aku
boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau melewati setiap ibadah kami Tuhan dengan sukacita. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditaburkan Tuhan bisa tumbuh di dalam kehidupan kami dan bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan di tengah pandemi yang sedang berlangsung, kami merasakan kegirangan yang daripada Allah, kami merasakan sukacita yang daripada Allah turun mengikuti setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau serahkan Tuhan seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna meliputi setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan kegiatan kami, apapun Tuhan rencana kami, apapun Tuhan pekerjaan kami percaya Engkau ada menjaga setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami rindu Tuhan menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.